Di sisi lain, pasukan Amerika sudah di Darwin. Ya. Pasukan Amerika juga sudah di perbatasan Papua New Guinea dengan Indonesia. Apakah kita sanggup menghadapi Amerika? Oke, ini menarik. Ya. Pernyataan Bang Ginting itu menarik. Dan ini terjadi ketika Pak Safri salaman dengan Menteri Perang Amerika. Itu Pak Prabowo sedang dengan Presiden Rusia. Iya, gitu. iya. Ini orang kalau nggak paham, wah ini apa ini yang mau dimainkan gitu. Iya, iya. Nah, kalau membaca itu, mungkin kita mencoba membaca gerakan kudanya Pak Prabowo. Apakah kemungkinan Pak Prabowo juga akan ketemu dengan Cina gitu? Setelah ada isu ini, Bang. Oh iya. Malah saya juga menyarankan kalau gitu perlu kita beli juga drone-drone murahnya Iran. Itu ya? Iya, efektif kok. Betul. Ternyata murah ya? Murah, efektif, teruji. Ternyata mampu melawan Patriot, rudal Patriot Amerika yang hebat dulu tahun 91 itu. Iya. Itu kan hebat. Murah. Oke. Ya. Ya. Bahkan lebih murah daripada anjing pelacaknya polisi kita. Iya. Harganya kan 8 miliar. Iya kan? Kira-kira gitu kan. Iya. Lah, kita butuhnya itu sekarang, Oke. bukan anjing pelacak kan. Iya. Drone-drone seperti itu untuk menghadapi. Memang ketika orang yang menarik nih ya, ada upaya demilitarisasi. Pasti dari mana? Dari asing. Ingin militer kita lemah. Betul, itu betul. Dalam situasi begini. Ini kan sama dengan demo kemarin, Desember 2025 di Iran. Dan puncaknya di Januari. Ya. Itu proksi kan. Ya. Dan sekarang pasti ingin, termasuk Indonesia, militernya dilemahkan. Terus-terusan. Karena kalau militernya lemah, mudah asing masuk. Bagi saya sekarang dalam kondisi seperti ini antara stabilitas nasional, menjaga kelautan dan demokrasi harus seiring. Oke. Demokrasi bukan tujuan, tapi alat. Tapi kita butuh sekarang militer kita yang kuat. Nggak masuk akal rakyat dengan 280 juta jiwa lebih, militernya cuma 500.000. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. 10%-nya enggak, 5% enggak, 1%-nya juga, 0,5%-nya enggak, 0,25%-nya juga enggak. Terus militer kita mau dipreteli, logika berpikirnya dari mana? Ya. Sementara Eropa Barat sekarang menghidupkan kembali wajib militer. Kita kalau ngomong wajib militer aja dianggap kita militeristik. Ya, Itu Barat. dengan rancangan Komcat saja sudah Iya, militeristik protes. dinilai. Bagi saya sekalian aja wajib militer. Perintah undang-undang kok. Iya, iya, iya. Berhak dan wajib bela negara. Itu kan ada kata wajib. Ya. Loh, Perancis ingat loh. Dia perkirakan 10 tahun ke depan akan terjadi Perang Dunia Pertama. Dia bikin negara pertama yang melakukan wajib militer itu Perancis. Dan dia lakukan itu sekarang. Lihat Perancis sekarang, cara dia menghadapi Amerika juga. Ya kan tahu. Nggak mau. Iya, nggak mau. Iya kan, semua juga nggak ada yang mau sekarang. Spanyol menolak, Iya. Inggris menolak, Jerman menolak, semua nggak mau. Setelah tahu rudal Iran bisa sampai mereka. Bener. Pokoknya bisa nyampe mereka dalam satu waktu ya. Jadi Bung, negara yang demokrasinya kuat, itu militernya harus kuat. Iya. Nonsen kita bicara demokrasi kalau militer kita lemah. Militer kita harus kuat, tapi tetap kita harus kontrol. Ya kayak kita ini, kontrol. Ini salah loh tentara, kita harus ingatkan juga. Jangan kalau salah kita benarkan. Tujuannya itu harus ada pengawasan yang kuat juga. Mungkin kita ini, apa sih dalam pandangannya Donald Trump, dalam pandangannya Putin, dalam pandangannya Xi Jinping terhadap gerakan yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo gitu. Oh ternyata kok kamu habis sama gua sama dia gitu. Itu sebenarnya orang kekuatan-kekuatan itu apakah paham bahwa posisi Indonesia itu memang harus begitu gitu? Sangat paham. Mereka ngerti ya? Ngerti. Karena kita di antara dua samudra, dua benua. Itu sulit ya posisinya? Sulit posisinya. Oke. Gimana coba? Kita mau beraliansi. Dulu aja waktu misalnya Soekarno bikin poros Jakarta, Peking, Pyongyang. Apa yang terjadi? Barat marah kan? Betul. Maka
dia berusaha menggulingkan Soekarno. Loh sama kan, ketika Soeharto misalnya dekat dengan Jerman, membeli kapal perang Jerman, Amerika nggak suka kan? Sama kan? Maka sama, kita dapat senjata M16 dulu, kemudian juga pesawat tempur dan juga Hercules. Setelah peristiwa 1991, peristiwa Santa Cruz di Cina, di embargo kita. Ya. Oke. Makanya kita jangan lagi tergantung pembelian senjata ke satu negara. Dari satu negara. Nah, jadi mereka maklum. Mereka maklum ya. Mereka maklum. Posisi Indonesia ya. Iya, jadi kita mau nggak mau dong sekarang beli senjata ke kemana-mana. Ya, Iya. supaya kita berpartner dengan semuanya. Harus begitu. Termasuk sekarang usulannya Bang Ginting tadi menarik tuh. Kita harus beli drone dari Iran ya. Iya. Dan saya sudah usulkan itu sejak 2011. Setelah saya pulang dari Iran. Iya. Saya bilang ini negara yang diembargo sekian lama kok hidup ya? Kok mandiri ya? Betul. Iya, itu menarik itu. Sumber Itu kajian. daya alam kita lebih hebat daripada mereka. Harusnya kita lebih hebat daripada Iran. Mestinya ya. Iya, artinya kita tidak tergantung, tapi produk dalam negeri, alutsista dalam negeri kita kuat. Maka bangunlah industri pertahanan kita, ya Pindad, PT PAL, Nurtanio, dan lain-lain itu. Kita bikin sendiri. Habibie juga bisa dulu Betul. pesawat, Nurtanio. tapi kan nggak disukai kan Iya. oleh negara Barat, supaya Iya. kita beli dari sana. Iya. Jadi memang sekarang perang dagang itu nyata-nyata terjadi. Iya. Mungkin kita membayangkan kalau kita kan punya Rafale, kita punya F-16, tapi kita punya Sukhoi juga. Iya. Artinya tiga ini punya kelemahan, punya kelebihan masing-masing, Iya. kita bisa mainkan dalam satu saat ketika kita harus bertempur secara militer gitu Iya. ya. Hmm. Tapi susah juga nantinya. Oh gimana? Karena begini misalnya, Iya. kalau perang gabungan, Iya. alat komunikasinya, Ah. nah kan, yang Beda-beda satu bikinan Prancis, ini Iya. bikinan misalnya Turki, Turki. bikin Korea, agak susah juga. Ah. Nah itu dilemanya, karena itu kita harus mengatasi sendiri. Nah, Ah. sama dengan pembelian pesawat tempur, dia juga bisa kemudian menjam kita supaya nggak berfungsi nantinya. Betul. Seperti itu. Iya, iya. Akhirnya jadi kayak masuk museum aja. Nah, jadi betul-betul menurut saya kemandirian perusahaan-perusahaan pertahanan kita Itu harus ya? itu harus diutamakan juga. Nah, kita kan pernah mengalami masa-masa yang mendapatkan embargo dari Amerika, Iya. sehingga kita Ya. alutsista kita jadi Macet. Iya. macet dan Barang rongsok. banyak rongsok dan akhirnya memunculkan ketakutan. Iya. Dengan situasi yang sekarang ini, kita beli di mana-mana, tapi ada ancaman. Tadi abang katakan bisa jadi pesawat tempur kita sedang siap, tiba-tiba negara pabrikannya langsung mematikan komunikasi atau tiba-tiba Iya. jam, Iya. kehilangan arah, Iya. radar tidak Iya. berfungsi. Apakah dengan situasi saat ini kita harus bisa meniru Iran yang 40 tahun di embargo, ternyata persenjataan mereka lebih kuat, Bang? Iya, tentu saja Iran dibantu juga oleh Rusia. Ya. Jadi kita juga nggak boleh antipati. Nah, bagaimana kita bisa, kalau Iran tadi dibantu Rusia, dibantu Cina. Nah, kalau kita sendiri ingin memperkuat itu, kemana mungkin kita bisa cari cantolan kita? Iya, kita tentu saja tidak akan bisa tergantung pada Rusia, Amerika, Tiongkok. Oke. Tapi negara-negara, misal kita membeli pesawat tempur Rafale itu, Ya, Prancis nggak main-main juga, punya kekuatan yang luar Ya. biasa. ya betul. Juga kita beli tank kemarin tuh, tank-tank buatan Jerman. kan? Jerman, ya, Ya. Scorpion. Ya, seperti itu. Jadi memang harus ada transfer ilmu. Nah, Ya. jadi transfer, kasih ilmunya juga dong, supaya kita Bisa bikin. bikin. Nah, kalau perlu kayak Cina dulu. Dia beli semuanya, punya negara-negara lain, termasuk pesawat kapal induknya Rusia, dia tiru, kemudian dia bikin. Bikin sendiri ya. Oh, Di gini branding caranya. sendiri. Oh, gitu. Ya udah. Jadi menurut saya sekarang kita betul-betul harus merekrut orang-orang pintar secara teknologi untuk membuat ini. Proyek
pembuatan pesawat bersama dengan Korea Selatan? Itu kan ada tuh Iya. yang sejak zaman Pak SBY, sekarang kemarin mau dilanjutkan lagi itu. Lanjut. Itu mungkin bisa jadi alternatif untuk membuat industri pertahanan kita mandiri gitu. Ya betul. Nah, Ya. sama dengan kapal misalnya. Kapal selam ya? Kapal selam Nah. atau kan harus dilihat juga. Oke. Kalau airnya dari Eropa kan beda dengan Asia. Iya. Iya, betul. Harus di custom ya, Pak? Iya, harusnya kira-kira yang lautnya hampir sama dengan Indonesia. Iya. Nah, kalau Kehangatannya, iya suhunya ya. kayak gitu ya. Jadi kita harus ini nggak mungkin, kita nih bukan negara yang seperti Amerika menyerang. Kita kan hanya untuk mempertahankan. Berarti apa? Berarti kapal selam hanya untuk di lingkungan perairan Indonesia. Nah, juga gitu. Pesawat tempurnya juga hanya untuk menjaga kedaulatan, bukan menyerang. Kalau Amerika kan menyerang di negara lain supaya dia tidak masuk. Kita nggak begitu. Iya. Kita itu kan negara yang cinta damai, tapi kita lebih cinta kemerdekaan. Nah, seperti itu.